Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azam Miftah Rao dari Manajemen Dakwah D dengan NIM 0104212077. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menceritakan pengalaman saya tentang belajar administrasi perkantoran dengan judul alat-alat perkantoran atau peralatan kantor. Pekerjaan kantor seperti yang kita tahu meliputi mencatat, mengirim, menggandakan, dan mengolah serta menyimpan data, dokumen atau hasil pekerjaan kantor lainnya. Dalam hal ini, pegawai atau pekerja kantor haruslah mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Tetapi tuntutan dari pekerjaan tersebut harus dilakukan dengan cepat dan baik. Karenanya diperlukanlah perlengkapan maupun peralatan kantor yang memadai untuk membantu mempercepat kerja mereka. Perlengkapan dan peralatan kantor adalah aset penting yang harus dimiliki oleh sebuah instalasi operasional. Pemenuhan ini menjadi agenda belanja rutin yang disesuaikan dengan kebutuhan, baik di perusahaan kecil, menengah, maupun besar. Semua perusahaan memerlukan barang-barang berstandar yang hampir sama dan baik pula. Perlengkapan kantor sangat beragam jenisnya, tergantung pada fungsi tiap-tiap perlengkapan yang ada. Perlengkapan-perlengkapan ini mempunyai peran yang berbeda-beda di setiap kantor. Tapi perannya tentu saja untuk membantu pegawai dalam mengerjakan pekerjaan kantor agar lebih mudah, cepat, serta efisien. Namun, tidak semua orang mengenal benda-benda yang ada di dalam kantor beserta fungsinya. Maka dari itu, izinkanlah di sini saya menjelaskan dengan detail. Pada bagian pertama, saya ingin menjelaskan tentang kegunaan alat kantor. Nah, kegunaan-kegunaan alat kantor ini bisa disesuaikan dengan bidang apa yang digeluti oleh kantor tersebut. Perlengkapan kantor adalah istilah generik yang mengacu pada semua perlengkapan yang umumnya digunakan oleh kantor. Perusahaan haruslah mempunyai peralatan-peralatan yang mumpuni untuk mendorong kinerja pegawai-pegawainya. Perlengkapan kantor adalah benda-benda yang dipakai habis dalam pelaksanaan sehari-hari oleh para pegawai. Dengan demikian, perlengkapan dan peralatan kantor dapat dimaknai sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Jadi, dapat dikatakan bahwa perlengkapan kantor dan peralatan kantor merupakan sesuatu media dalam mencapai suatu tujuan. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan peralatan kantor adalah sesuatu sarana dan prasarana yang dapat melancarkan atau mempercepat suatu pekerjaan. Perlengkapan kantor adalah barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang lebih efisien di kantor tentunya. Tujuan kantor tidak akan tercapai tanpa adanya perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor yang baik akan memperlancar proses pekerjaan sehingga mencapai tujuan dengan cepat, efektif, serta efisien. Perlengkapan kantor yang baik memerlukan pertimbangan dalam memilih jenis-jenis perlengkapan kantor yang meliputi perbekalan kantor, mesin-mesin kantor, peralatan kantor, perabot, interior, dan hiasan kantor berdasarkan urutan pekerjaan dan kecakapan yang diperlukan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang perekaan kantor sangat
penting dalam menyusun perencanaan kantor untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Berdasarkan pendapat-pendapat barusan, dapat disimpulkan bahwa kegunaan perlengkapan kantor antara lain menunjang aktivitas pekerjaan kantor, mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan kegiatan kantor, memperoleh hasil yang lebih maksimal dan memuaskan tentunya sebagai aset utamanya dan pelengkap kantor. Kita masuk kepada bagian kedua, yaitu how to use, cara menggunakan. Bagaimana cara menggunakan alat-alat kantor? Tentunya setiap peralatan mempunyai fungsi dan juga cara menggunakannya yang berbeda-beda disesuaikan dengan jenis usaha. Meskipun ada beberapa peralatan kantor yang harus dimiliki mutlak dan wajib oleh perkantoran. Berikut beberapa peralatan dan penjelasannya mungkin. Yang pertama ada alat sortir. Alat sortir yang digunakan untuk memisahkan surat yang diterima. Proses ini dikirim dan disimpan ke dalam folder. Cara penggunaan: surat akan disortir atau diurutkan berdasarkan aturan tertentu. Penyortiran surat diletakkan pada rak atau kotak yang terdapat pada alat sortir. Begitu singkatnya. Yang kedua ada Cardex. Alat ini digunakan untuk menyimpan kartu indeks dengan menggunakan laci-laci yang dapat ditarik keluar memanjang. Yang ketiga ada filing cabinet, yaitu lemari arsip yang terdiri dari beberapa laci, lebih kurang 1 hingga 6 laci, bahkan lebih. Yang keempat ada folder. Ini merupakan map yang tidak dilengkapi dengan daun penutup. Map ini berupa lipatan kertas tebal seperti plastik. Karena tidak ada daun penutupnya, map ini fungsinya tidak untuk menyimpan arsip yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam kotak arsip secara vertikal. Yang kelima ada GUID atau GUID. Bahasa Inggris saya kurang bagus, jadi mohon dimaklumi. Yaitu lembaran kertas tebal setara karton manila yang digunakan sebagai petunjuk atau pemisah antara jenis dan klasifikasi dalam penyimpanan arsip. Nah, cara menggunakan GUID ini ditempatkan di depan-depan folder jika penyimpanan arsip menggunakan filing cabinet. Ini mudahnya seperti pertanda atau penyekat-nyekat bagian pada arsip-arsip. Nah, yang keenam ada hanging folder. Folder yang mempunyai besi gantungan, yang berfungsi sebagai pengangkat dari filing cabinet atau pengait. Yang ketujuh ada kartu indeks, yaitu kartu yang berisi identitas dari surat atau arsip. Yang kedelapan ada map Snell Hector. Map yang mempunyai penjepit tengah map ini tidak mempunyai daun penutup. Nah, arsip yang akan dimasukkan ke dalam map ini terlebih dahulu dilubangi dengan menggunakan alat seperti Hector atau biasa disebut perforator. Yang kesembilan ada numerator. Alat ini dibutuhkan untuk menomori lembaran-lembaran dokumen atau biasa kita sebut cap nomor. Yang ke-10 ada ordina, yaitu map besar dengan ukuran sekitar 5 cm yang di dalamnya terdapat besi penjepit. Arsip-arsip yang akan dimasukkan ke dalam ordiner terlebih dahulu dilubangi dengan menggunakan alat seperti
hektar tadi, atau disebut bahasa kantornya perforator. Nah, yang 11 ada perforator itu sendiri, yaitu alat yang berfungsi melubangi kartu atau kertas. Nah, biasanya ada yang berlubang satu atau berlubang dua. Ya, sama kita tahu ya, udah cara menggunakannya seperti hektar lah modelnya. Tinggal kita paskan aja di tengah, di mana titik yang ingin kita lubangi. Nah, setelah itu tinggal kita setek gitulah pokoknya. Yang ke-12 ada stapler. Nah, stapler ini biasa digunakan untuk menyatukan kertas atau bahasa sehari-harinya hektar kita bilang. Nah, stapler juga ada banyak jenisnya. Ada stapler biasa, ada yang stapler biasa itu yang kita pakai sehari-hari, ada yang long arm. Long arm itu biasanya yang mempunyai sedikit jarak yang agak besar gitu alatnya untuk buku-buku tebal biasanya. Nah, yang ada juga yang heavy duty. Nah, heavy duty ini untuk buku-buku arsip-arsip tebal sekitar 200 hingga 400 lembar sanggup dia biasanya. Stapler tembak atau hektar tembak itu biasanya. Nah, sama ada stapler remove. Biasanya ini bisa untuk melepas staples, melepas stapler lah. Nah, selanjutnya yang ke-13 ada mesin pemotong kertas atau paper cutter. Nah, udah jelas ya dari namanya, ini mesin ini digunakan untuk memotong kertas. Nah, eh, tebal-tebal 200 hingga 300 lembar sanggup lah deh. Yang ke-14 ada mesin laminating. Nah, mesin laminating ini ya gunanya untuk melaminating, melapisi kartu atau kertas sehingga aman dari panas, luntur, basah juga. Nah, mesin laminating ini ada mesin press sama ada mesin laminating kartu. Cara cara melaminatingnya biar bisa kita lihat di abang-abang fotokopi lah ya. Yang selanjutnya ada mesin jilid. Nah, mesin jilid ini ya udah jelas untuk menjilid. Nah, mesin jilid ini ada mesin jilid spiral dan juga ada mesin jilid biasa. Nah, ya cara-cara teknik-teknik menjilid ya kita tengok aja lah abang-abang fotokopi kalau memang penasaran kali. Nah, yang selanjutnya ada komputer. Nah, nomor 16 ini komputer. Nah, kita udah tau lah kita kan apa itu komputer, alat elektronik yang zaman sekarang lagi udah semualah rata-rata semua bisa dibilang orang menggunakan komputer untuk bekerja, mengetik, membuat surat, apapun itu. Nah, selanjutnya ada printer. Nah, printer ini termasuk alat untuk mencetak, alat pencetakan untuk membuat hard copy dari komputer tadi. Apa-apa yang sudah kita bikin di komputer, kita cetak ke dalam printer atau di printer kita cetaknya. Nah, cara kerja printer ya ke fotokopi aja lah nanti. Yang selanjutnya ada mesin fotokopi. Mesin fotokopi ini ya udah tahu lah kita kan untuk mengcopy atau menggandakan berapapun jumlah yang kita mau, tinggal kita pencet-pencet aja lah ya kan. Nah, sama juga alat-alat kayak gini ada di fotokopi lah kok memang pengen kalian tengok ya kan. Nah, yang ke-19 ada telepon. Telepon. Nah, telepon ini udah jelas alat komunikasi yang bisa menghubungkan lisan kita dengan orang lain dengan jarak yang jauh bisa. Nah, biasanya kalau telepon yang di sini dimaksud adalah telepon kabel. Telepon kabel ini eh, biasanya telepon-telepon yang ada di perkantoran memang itu dia. Nah, cuman belakangan ini fungsi telepon kabel sudah digantikan dengan telepon genggam atau handphone karena lebih praktis juga lebih apa ya, lebih fleksibel lah, bisa dibawa kemana-mana, instan, dengan harga pun nggak terlalu mahal, biaya penggunaan yang bisa dibilang murah daripada telepon kabel ini, telepon kantor. Nah, baik, mungkin segitu aja alat-alatnya. Mungkin ada banyak alat-alat lain, cuman ya nggak bisa saya sebutkan satu-satu lah ya kan, keterbatasan waktu juga. Nah, yang berarti kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu manfaat alat kantor. Manfaat-manfaat perlengkapan alat kantor
yang akan saya jelaskan selanjutnya. Perlengkapan kantor dan barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan kantor disesuaikan juga dengan apa yang kita tuju dalam berkantor lah. Biasanya perlengkapan kantor yang baik akan melancarkan suatu proses pekerjaan dengan cepat, efektif juga efisien. Ada beberapa manfaat, sebetulnya bukan beberapa sih, banyak sangat manfaatnya. Nah, manfaat utama yaitu tadi cepat, efektif, efisien. Tapi ada beberapa manfaat yang ya mungkin bisa saya sebutkan satu persatu, yaitu untuk mendukung aktivitas perkantoran, mempermudah, mempercepat proses pelaksanaan kerja kegiatan kantor, dan juga memperoleh hasil yang maksimal dari kegiatan perkantoran. Oke, kita masuk kepada bagian yang selanjutnya, yaitu memilih peralatan kantor yang tepat. Bagaimana kita memilih peralatan kantor sesuai dengan kantor kita, apa-apa yang kita butuhkan di dalam kantor. Nah, di sini akan saya bahas. Dalam membuat keputusan, juga pembelian peralatan kantor, diantaranya beragam faktor yang akan dipertimbangkan ketika kita menentukan apakah membeli peralatan kantor seperti yang tadi saya sebutkan di atas dapat mempercepat. Nah, berikut faktor-faktor yang mendorong kita untuk bisa membeli alat-alat tersebut. Yang pertama, seberapa cepat teknologi baru yang dibangun dalam mesin tersebut, itu yang harus dipertimbangkan. Jika peralatannya merupakan teknologi-teknologi yang lama, atau bisa dibilang yang gitu-gitu aja, saya rasa nggak usah dibeli lah ya. Lebih bagus kita beli yang agak mahal tapi teknologinya sangat maju, sangat berkembang, sangat mantap lah, sehingga pekerjaan kantor itu dapat dilaksanakan dengan cepat, efisien. Itu tadi intinya, pekerjaan ini yang penting cepat, efisien, bos senang lah pokoknya. Nah, yang kedua ada bagaimana biaya membeli peralatan-peralatan itu tadi. Nah, beberapa peralatan kantor itu memang sangat mahal, tapi kalau memang pekerjaan kantor itu dapat dilakukan dengan apa dibilang dia terus-terusan, ibarat peralatannya ini beli satu tahan setahun. Saya rasa setahun 2 tahun itu merupakan jangka waktu yang lama untuk sesuatu alat ya. Saya rasa cukup worth it lah untuk dibeli dengan biaya yang lumayan. Nah, yang selanjutnya adalah penyusunan leasing peralatan seperti yang diinginkan oleh pedagang. Nah, penyusunan leasing ini bisa dibilang ibarat kayak di daerah-daerah pedalaman atau subkota lah bisa kita bilang, yang terdapat pembuatan perusahaan yang berkeinginan untuk meleasing. Nah, itu tadi seperti perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan dalam bidang leasing. Nah, peralatan-peralatannya ya harus disesuaikan juga gitu. Yang selanjutnya ada masa yang akan datang. Secara khusus, apakah peralatan yang diperlukan? Nah, maksud dari yang satu ini adalah kira-kira apakah peralatan yang kita beli mampu bersaing oleh peralatan-peralatan lain selama jangka waktu 2-3 tahun. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Yang selanjutnya juga beberapa unit suatu alat atau media itu kita beli. Nah, seperti yang sama kita tahu, unit ini disesuaikan dengan jumlah karyawan dan pekerja. Jadi berapa banyak kita sesuaikan aja sama butuhnya kita berapa, produksi kita berapa. Nah, itu juga harus disesuaikan. Nah, yang selanjutnya hasil dari analis. Nah, seringkali ini membantu juga dalam mengambil keputusan atau membeli atau menahan dulu. Yang penting ya kita sebagai manajer atau pegawai harus juga bisa menganalisis bagaimana perkembangan ini kira-kira ke depannya. Nah, yang selanjutnya ada bagaimana jarak periode pengembalian. Nah, beberapa barang kan ada juga yang dibeli, ada juga yang dipinjam. Nah, itu juga harus dimonitoring lah bagaimana pengambilan keputusan yang harus diambil.
Nah, kita ini juga sebagai untuk membantu kita sebagai manajer administrasi membuat keputusan itu juga sangat berat. Nah, kita juga harus memiliki kriteria dalam mengambil keputusan. Nah, beberapa kriteria ini mungkin dapat membantu. Yang pertama, peralatan yang dipilih untuk tugas yang lebih efisien, uh, lebih dari pegawai. Nah, maksudnya ini apakah peralatan yang kita ambil lebih efisien daripada pegawai? Nah, pegawai ini juga kan memakan sumber daya yang ada. Nah, apakah worth it kah kita beli mesin ini? Worth it kah atau enggak? Nah, itu juga lumayan membantu lah istilahnya. Nah, selanjutnya ada aplikasi volume tinggi menyebabkan kebutuhan mesin sehingga pelayanan lebih baik, lebih cepat, dan hasilnya positif. Maksud dari ini mungkin produksi yang tinggi pastinya membutuhkan mesin yang banyak. Nah, tapi juga pelayanan pasti lebih baik kepada konsumen. Itu juga harus diperhatikan. Nah, selanjutnya peralatan yang digunakan untuk menghasilkan kualitas output yang lebih baik. Peralatan-peralatan lama itu memang harus diganti biasanya untuk barang, untuk suatu produk kita ini bisa lebih baik, bisa lebih bagus, efisien itu tadi. Selanjutnya mesin diperlukan untuk akurasi pekerjaan. Nah, maksud dari sini pekerjaan itu disesuaikan dengan ya mesinnya, ibarat pekerjaannya eh, untuk menggandakan suatu dokumen. Nah, berarti ya mesinnya mesin fotokopi. Kalau ibaratnya pekerjaannya untuk menjaga suatu arsip, nah itu tadi balik ke mesin laminating tadi atau mesin jilid. Nah, itu dia tingkat akurasi yang tepat akan menghasilkan hasil yang tepat juga. Selanjutnya peralatan yang digunakan untuk mengurangi biaya pekerjaan. Nah, ini tadi balik ke poin satu tadi. Alat-alat yang kita gunakan efektif enggak dengan sumber daya yang kita keluarkan. Ibarat biaya lah, biaya produksi bisa dibilang. Yang selanjutnya, peralatan yang dibutuhkan untuk pekerjaan penting yang perlu waktu cepat atau beban jadwal kerja yang tinggi. Nah, maksud dari sini peralatan-peralatan itu harus efektif lah bekerja dalam waktu yang cepat, juga jadwal kerja yang tinggi, yang padat. Karena mesin ini pastinya nggak dipakai oleh satu orang. Orang make itu kan ganti-gantian, karyawan, pegawai make ganti-gantian. Selanjutnya ada kekuatan dan kelemahan. Nah, harus kita perhitungkan juga lah kekuatan, kelemahan, kelebihan dari suatu alat. Nah, kadang kan alat itu juga punya batasan. Nah, lebih ke arah perawatan sih kalau yang ini. Nah, yang selanjutnya ada pegawai operasional dan supervisor harus ditanya tentang mesin yang akan dipilih. Lebih ke arah musyawarah kepada pegawai, apa-apa aja yang dibutuhkan. Nah, itu juga kita harus sharing lah ke mereka. Kita tanya mereka, mereka butuhnya apa, kita berikan. Tapi juga harus dipertimbangkan dengan efisien. Nah, yang kesembilan, yang selanjutnya adanya layanan pemeliharaan. Nah, itu tadi, alat-alat ini kan dibutuh pemeliharaan juga lah, biar awet, biar tahan lama. Nah, kalau dia tahan lama kan lebih efektif dia. Nggak setahun 2 tahun ganti, bisa tahan 5-6 tahun. Nah, gitu kan lebih bagus. Lebih hemat anggaran dan sumber daya lah. Nah, yang selanjutnya harus dilakukan pengadaan. Pengadaan yang dimaksudkan pengadaan kembali dengan ya barang-barang itu memang harus rutin lah, rutin diperiksa. Ada barang yang rusak keluar atau ada alat yang rusak atau gak memenuhi kriteria kerja lagi, ya udah diganti, dibeli yang baru. Selanjutnya, sebelum membeli atau menyewa peralatan pastinya harus uji coba. Nah, uji coba ini biasanya 1 sampai 2 minggu lah seenggak-enggaknya, karena ya siapa yang merugi. Itu tadi kita harus teliti lah intinya. Yang selanjutnya perlu dilakukan standarisasi peralatan kantor. Nah, kita sebagai seorang manajer administrasi juga harus punya standar barang-barang kantor tuh apa-apa aja yang sesuai dengan standar. Maksudnya nggak asal-asal belilah, karena kan juga sumber daya dan sumber daya terutama ya, sumber daya dana terutama itu sangat terbatas. Nah, kita kan untuk mencapai tujuan itu mengumpulkan uang banyak-banyak.
kita manusia biasa juga. Nah, mungkin sekian dari saya ya. Semoga dapat dipahami. Nah, mungkin teman-teman atau ibu dosen dapat menyimpulkan sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.